Dia kan Nikita Mirzani lebih tinggi dari aku tuh 10 cm. Kalau Pamela kemarin cuma beda 3 cm, lebih gampang lah. Cuman kalau Nikita Mirzani sih agak ngap sih memangnya juga. Cuman ini aku bukan. Ada pokoknya, dan ya sisanya lagi promo film aja. Oh, tapi memang Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Berita pertama datang dari pedangdut Dewi Persik tak menampik kabar kandas hubungannya dengan pilot. Isu Dewi Persik putus dari kekasihnya yang berprofesi sebagai pilot yakni Ruli beredar luas. Hubungan asmara keduanya diduga kandas di tengah jalan. Mengenai kabar tersebut, Dewi Persik pun memberikan klarifikasi. Penyanyi 37 tahun ini pun tak menapik kabar putusnya. Ia mengaku memang seorang janda yang hidup sendiri dan belum memiliki suami. Lebih lanjut, sang asisten pun berdalih hubungan Dewi Persik dengan sang kekasih baik-baik saja. Pagi-pagi ambil. Baik aja, Mi. sorry, thank you. Baik aja, Mas. Saya orangnya. Ada Mami, hati-hati. Ada si Babe. Tapi ini belum ada jawaban. Mami apa kabar? Lagi sendiri nih, benar kami. Deket dong nih, lagi sini katanya sini. Ya, dari Dewi Persik kita beralih ke Dinar Candy yang secara terang-terangan menantang Nikita Mirzani untuk adu tinju. Kemenangan tanding tinju melawan pedangdut Pamela Savitri membuat Dinar Candy jumawa. Sebab kemenangan tersebut menjadi langkah awalnya bisa bersaing dalam olahraga adu jotos tersebut. Kini setelah menang dari Pamela Savitri, Dinar Candy kembali menantang Nikita Mirzani. Diketahui Nikita Mirzani sempat membuat Dinar Candy KO dalam ajang Hollywing Sports Show yang digelar pada Juni 2022 silam. Sejauh ini persiapan matang telah dilakukan Dinar Candy usai menumbangkan lawannya itu. Hal tersebut menjadi modal bagi Dinar untuk bisa bertanding ulang dengan Nikita Mirzani. Dengan bekal yang dimiliki dan rasa penasaran saat ini, Dinar Candy pun menantang Nikita Mirzani kembali adu jotos di ring tinju. Iya, aku kemarin menang dan aku minta rematch sama Nikita Mirzani. Kayaknya sih tinju aku udah jago sekarang gitu. Jadi pengen rematch, Nikitanya okein lagi. Kamu latihannya gimana sih? Enggak, Nikita Mirzani udah latihan, aku lihat. Waduh, aku lagi liburan dia latihan lagi. Aku kan kayaknya bakal libur dulu buat latihan tinju 2 mingguan. Pas aku lihat mati Nikita Mirzani udah latihan. Ada persiapan khusus nggak teh? Hah? Ada persiapan khusus nggak lawan Nikita? Kalau lawan Nikita harus latihannya harus ekstra. Maksudnya harus lebih, kan kalau kemarin lawan Pamela itu aku karena kan mereka tuh lebih tinggi dari aku ya. Ini harus maksudnya latihannya harus lebih keras gitu. Nah, kamu latihannya gimana sih, cara latihan kamu mungkin untuk persiapan? Ya latihannya itu harus rajin. Jadi itu tuh nanti tuh di ring itu kelihatan dari fisik siapa yang paling lama latihan, siapa yang yang benar-benar serius latihan itu kelihatan dari nafasnya. Kayak gitu-gitu, dari ngehindarnya kayak gitu-gitu. Hadiah apa nih menang dari Pamela kemarin? Hadiah ada lah. Ya pastilah. Bisa beli mobil sih. Tapi menghadapi Nikita Mirzani sendiri, apa nih yang akan kita lakukan? Persiapannya seperti apa nih? Karena kan udah tahu kan. Harus keras. Dia kan Nikita Mirzani lebih tinggi dari aku tuh 10 cm. Kalau Pamela kemarin cuma beda 3 cm, lebih gampang lah. Cuman kalau
Nikita Mirzani sih agak ngap sih memangnya juga, cuman ini aku tetap kalau bisa numbangkan Nikita Mirzani kan keren gitu. Tapi Nikitanya WA kayak gini, kamu beneran nantangin aku, anjir, aduh mati gue. Jadi cepet jiper duluan dong. Hah? Cepet jiper duluan. Nggak jiper, cuman dia kalau udah jadi paling lama latihan itu nanti paling seger di ring gitu. Aku lihat dia udah latihan, aduh gimana ini gitu. Kecolongan satu ini ya berarti ya? Apa? Kecolongan juga ya berarti? Enggak lah, ini kan masih ada waktu, masih panjang kok waktunya. Oh, emang kapan rencananya pengennya? Bulan depan apa 2 bulan lagi? Enggak lah, masih 5 bulanan lagi. Harusnya sih November, cuman kayaknya nggak tahu kenapa kayaknya jadinya nanti. Jaga stamina kamu gimana sih untuk kayak Stamina aku ya, masih bagus ini, masih oke. Ini menjaganya seperti apa? Ngejaganya jaga makanan sama latihan terus. Apa yang diperbesarnya teh, otot tangan atau otot? Otot tangan sama perut sih. Otot tangan sama perut. Dan gitu ya. Kemarin yang di Pamela di mana sih? Oh kemarin tuh di Bali, dan round pertama kan Pamela jatuh, itu udah dalam hati aku, wah ini poin banyak banget. Jadi aku kayak round 2-nya semangat. Cuman sempet kayak round 3 tuh aku sesak napas. Ini karena apa teh? Ngadu badan, tonjok-tonjokan, mana ada ngadu badan. Kan sempat adu body juga. Apa? Adu body, senggol-senggolan Oh gitu. itu pas, itu kayak Saywar gitu ya. Saywar sama pertama kali di face off namanya. Kayak pertama kali ditemuin. Nah itu kan kita harus ngadu apa ya, kayak biar panas aja di ring. Dan kita tuh kayak ngejaga nggak komunikasi biar dendam beneran gitu. Iya. Itu berapa round menang? 4 round kalau nggak salah, katanya sih itu tuh semua round itu aku unggul. Jadi kayak menang telak gitu. Nikita Mirzani siap gak merapikan Niki? Wah siap lah, tapi harus latihan dulu lah. Oh, takut ya itu. Nikita Mirzani, aku latihan dulu ya. Nanti kita ketemu di ring. Ditantangin gimana? Hah? Ditantangin gimana? Udah nantangin kan Nikinya? Siapa akannya? Kan Nikitanya. Kan katanya kamu nantangin gitu. Nikitanya bilang oke. Coba. Aku mau rematch sama Nikita Mirzani. Nikitanya komen oke. Aku nanti jelek ah. Ayo. Sampuru. Kabar selanjutnya datang dari aktor tampan Ari Wibowo yang resmi sandang status duda dan siap urus kedua anaknya. Kasus perceraian Ari Wibowo dan Inge Anugrah memasuki babak akhir. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi menyatakan Ari Wibowo dan Inge Anugrah bercerai pada Rabu 13 September 2023. Sementara hak asuh anak jatuh ke tangan Ari Wibowo. Aktor hits era 90-an itu mengaku siap menjadi orang tua tunggal untuk kedua anaknya. Meski mendapat hak asuh penuh untuk kedua putranya, Ari Wibowo akan tetap membesarkan kedua anaknya bersama mantan istri. Ia juga tak akan membatasi pertemuan antara Inge dengan kedua anaknya. Ia tidak akan melarang bila Inge ingin membawa kedua anaknya liburan ke luar kota ataupun luar negeri. Namun, sang aktor memberikan syarat pertemuan tersebut tidak mengganggu pendidikan kedua putranya. Demi anak, Ari Wibowo juga akan tetap menjalin komunikasi dengan mantan istrinya itu. Kita harus hormati marwah pengadilan yang kita yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau bicara ini memang jadi awal dalam gugatan kami setelah melakukan gugatan itu kan kami menyampaikan adanya pihak ketiga yang menjadi penyebab ekspektasi dalam pengangkatan. Sekarang atau kemarin 30 September itu kami memutuskan bahwa mengabulkan gugatan kedua, gitu ya. Jadi ya kami serahkan kepada masyarakat saja untuk menilai itu. Jadi di dalam gugatan kami mendalilkan adanya pihak ketiga, dan kemarin kami memutuskan bahwa gugatan kedua itu disambungkan Setelah sudah memberikan ya, betul. Nanti dari itu juga tentunya kita belum buktikan di sidang. Ya.
gugatan kami yang dikabulkan oleh polisi. Gitu aja. Nah, jadi ya. Tapi masalah bagaimana pembuktiannya itu siapa? Ya kami sampai sekarang nggak akan mau masuk ke situ karena sidang itu. Mas Ari bilang ini doanya anak-anak karena anak-anak menginginkan. Apakah anak-anak menyaksikan orang ketiga mamanya? Pada dasarnya sebetulnya dari awal perceraian ini sudah dibicarakan secara matang sebelum media tahu, sebelum pers diberitahu, itu sudah dibicarakan secara matang baik oleh saya, Inge, anak-anak, keluarga dari Inge. Jadi sebetulnya ketika di awal-awal ada berita, Inge kaget, kok tahu-tahu tahu-tahu diceraikan, gitu ya kan? Ya itu semua hanya permainan drama, karena sebetulnya dari awal sudah dibicarakan secara matang, anak-anak pun sudah tahu, keluarga juga pun sudah tahu, dan bahkan memang sudah menangani. Dekat kedua-duanya. Tapi lebih dominan Saya nggak bisa. Itu bukan. Kalau saya ngomong, bukan dibilang ngomong lah, dibilang kok berusaha memecah belah. Tapi yang pasti gini lah, perceraian ini bukan sesuatu yang tidak ada yang menang dalam sebuah perceraian. Ya kan, udah pasti ini adalah kegagalan dari kedua orang tuanya. Saya tidak bilang 100% salah satu pihak yang salah, tidak. Pasti yang namanya perceraian ini sudah pasti yang namanya sebuah keluarga, suami istri pasti sudah mencoba untuk memperbaiki, tetapi mungkin memang sudah mentok, sudah tidak bisa lagi. Anak-anak pun sudah mengetahui semua kejadiannya, mereka pun sudah menyetujui. Ya, sudah lama tak terdengar kabarnya, Chand Kelvin akui sering menangis di lokasi syuting film terbarunya. Artis peran Chand Kelvin cerita soal proses syuting film Satu Hari dengan Ibu. Chand Kelvin mengatakan bahwa ia berulang kali menangis saat proses syuting film tersebut. Dirinya mengaku terbawa suasana dalam film yang berkisah tentang hubungan anak dengan ibunya. Kelvin mengaku bahwa di film kali ini dirinya tak bisa banyak bercanda seperti biasanya. Sejak awal ditawarkan, Chand Kelvin sudah sangat antusias karena cerita film ini membahas soal hubungan dengan ibu. Selain Chand Kelvin yang berperan sebagai Dewa, film Sahdu akan dibintangi oleh Vonny Anggraini. Kemudian ada juga Feby Palwinta sebagai Putri yang merupakan teman dekat Dewa. Film garapan Ruang 29 Pictures direncanakan tayang di bioskop Indonesia pada 21 September mendatang. Alhamdulillah susah-susah gampang. Teman-teman yang terlibat di dalam film ini juga support satu sama lain. Kita membangun kedekatan juga sudah cukup lama. Jadi chemistry-nya sudah dapet. Terus kita bermainnya juga lebih luas dan mudah-mudahan film ini bisa menjadi tontonan yang membuat tontonan. Ini relate juga nggak sih karakternya sama Chand Kelvin? Jadinya lu nggak kesulitan gitu? Kalau alhamdulillahnya saya nggak tahu kenapa produser sempat bilang di umum, di publik, kalau saya melihat si Chand itu kenapa milih dia, karena ya saya pun juga dekat sama mama, saya selalu kemana-mana sama mama, sama papa juga alhamdulillah, dan sedekat itu saya sama mama, jadi memainkan ini kayak seolah-olah itu adalah ibu saya aja gitu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa diterima sama orang-orang yang nonton. Dan tapi susah nggak sih, kan kalau nggak salah Chand Kelvin acting juga film ini baru lagi ya kalau nggak salah ya? Atau sebelumnya sudah pernah kan? Maksudnya sempat kayak vakum gitu atau berapa lama? Kalau di layar lebar ya mungkin setelah sekian lama. Kemarin-kemarin pun dapat di layar lebar karakternya benar-benar yang nggak serius seperti ini. Nah ini dipercaya sebagai peran utama yang karakternya benar-benar tidak ada bercandanya, full emosional. Ya challenge lah untuk memerankan ini, dan insya Allah mudah-mudahan
acting saya dan juga penampilan dari film ini diterima sama masyarakat. Beban nggak sih Chan jadi pemeran utama Chan? Di film layar lebar? Kalau saya enjoy, alhamdulillah. Mungkin kalau kita bermula bekerja dengan hati, insya Allah semuanya relate dan keluarnya pun juga dengan hati gitu. Dan alhamdulillah hari ini saya dipercaya dan sekarang lagi tayang, dan mudah-mudahan kalau kita perjuangan ini dengan hati, syuting dengan hati, mudah-mudahan bisa diterima di hatinya para penonton. Ini pemeran ibunya siapa Chan kalau boleh Chan? Mbak Foni namanya. Nah itu bangun chemistry sama Mbak Foni susah nggak? Dia kebetulan juga sering bermain di film, sering bermain di teater juga. Kebaikan Raffi Ahmad dibongkar, ternyata biayai sekolah anak mendiang Sapri Pantun. Kebaikan Raffi Ahmad kembali disorot setelah sang Sultan Andara diketahui membiayai sekolah anak mendiang Sapri Pantun. Doli selaku adik almarhum Sapri Pantun akhirnya membongkar kebaikan Raffi Ahmad setelah sang kakak meninggal dunia. Raffi Ahmad diketahui langsung menghubungi Doli melalui pesan WhatsApp tak lama setelah kepergian Sapri Pantun. Bukan hanya mengucapkan bela sungkawa, saat itu Raffi Ahmad menawarkan akan membayar biaya pendidikan Shelin, anak pertama mendiang Sapri Pantun. Setelah obrolan tersebut, dua perwakilan Raffi langsung mendatangi rumah keluarga Sapri Pantun. Keduanya pun kemudian pergi ke sekolah Shelin yang saat itu duduk di bangku sekolah dasar kelas 4 dan membayar biaya sekolah hingga kelas 6 sekolah dasar. Meski begitu, untuk kebutuhan lain seperti sepatu, biaya pendalaman materi, atau perintilan kecil lainnya masih dibiayai oleh Doli selaku om dari Shelin. Doli pun tak berhenti mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan sang Sultan Andara. Maaf, langsung minta maaf. Iya, udahlah, lupain aja. Yang penting gimana caranya ini anak almarhum aja bisa hidup, bisa belajar dengan masalah komunikasi berarti. Masalah komunikasi aja. Waktu itu kan sempat melebar juga tuh ceritanya yang katanya abang sempat nyambut nanti buat keponakan gitu. Saya nggak pernah ngomong seperti itu. Mungkin itu ini aja, itu sama sekali nggak ada. Sampai sekarang pun jujur saya nggak bohong. Setiap saya acara di mana, saya selalu udah janji, karena janji itu harus ada orang yang saksi ya. Saya udah janji kepada kakak ipar saya, setiap saya ada acara berapa persen yang udah saya ingatin buat anak almarhum. Makanya kayak kemarin saya dapat acara sebagi berapa persen totalnya saya kasih. Itu udah perjanjian saya, karena buat depan kamera pun saya ngerasa kalau titip doa kayak tadi konferensi tuh saya titip doa buat almarhum. Karena tanpa beliau saya juga nggak bisa ini. Makanya kalau ada kata saya nyambut itu bohong nggak sama sekali. Sampai sekarang pun masih saya perhatiin. Ini baru banget, bener baru ada WA-nya kok, baru kemarin saya video call. Ini saya beli sendal udah nggak muat anaknya. Mau ini muat nggak? Ini suka nggak? Suka om. Ya udah. Dan alhamdulillah tadi malam udah saya kasih. Bang, emang ada omongan secara verbal gak sih dari almarhum ke abang yang bilang ini anak-anak dia gitu? Kalau itu dari almarhum Bang Sapri waktu sakit. Jadi waktu sakit itu almarhum kan rumah sakit ya. Dia kepikiran anaknya doang. Jadi kan anaknya kan Bang Sapri ini kan 2 hari sebenarnya mau lahir ya. Jadi Bang Sapri meninggal 2 hari lahir anaknya. Nah itu almarhum cuma menitipkan anakku gimana, ini gua mau lahiran nanti anakku gimana gitu. Udah Bang, saya bilang tenang aja, anak yang penting buat kesembuhan abang dulu. Insya Allah istri dan anak sehat, tolong ya jaga gitu doang. Jadi almarhum tolong ya jaga. Nah disitulah tolong ya jaga itu apa jaganya, ya udah ya kita jaga gimana caranya anak ini biar nanti lebih dewasa jadi orang yang baik aja. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate dan menarik lainnya seputar artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.